sekuritas sekarang. Iya, iya, betul. Ya karena ada perusahaannya Pak ya, ada perusahaan BNI ya, Iya Pak, ada penugasan ke sana ya. betul Pak. Hari ini recordingnya saya upload besok ini ya Pak, besok Sabtu ya Oh Pak. iya, ya. Iya, Sabtu ya. Ya kita edit dulu, kita juga edit lah yang kira-kira ini untuk YouTube kan. Iya. Iya. Ya, kita mulai jam berapa di? Mulai setengah 8 ya Pak. Kalau udah 19.30. sudah berapa nih bergabung? 25 Masih ada? belum Pak, 24. Ya. Kita 22. Ya kalau saya ada foto-fotonya Pak Hari di benar-benar dekat gunung Pak ya. Tinggal Iya Pak, itu kalau saya lagi weekend itu rutin Pak. Weekend saya kantornya pindah di gunung Pak. Ya, iya, tapi saya suka Pak kayak gitu lingkungan yang hijau gitu iya, kan. Iya Pak, monggo kapan-kapan kalau sudah waktunya nih Pak memungkinkan jalan-jalan Pak ke desa Pak. Sana, ya. Iya. Kalau Pak Adelis Palembang ya Pak ya? Ya, saya aslinya Palembang Pak. Ya cuma di sini cuma cari makannya di sini Pak. Iya, cuma saya besarnya di Palembang sampai SMA lah. Ya. Iya. SMA di Palembang, kuliah di Palembang. Enggak, kalau kuliah saya di Jakarta Pak. Oh, udah di Jakarta ya? Iya, saya kuliahnya di Jakarta. Waktu di BI muter kemana aja Pak? Jogja. Terus? Enggak, waktu ini Pak, saya itu kan sekolahnya kan waktu tamat SMA kan di sekolah STAN Pak, sekolah milik Kementerian Keuangan Pak, Kementerian Keuangan, sekolah kedinasan Pak ya. Nah, terus saya penempatannya itu lulus D3 penempatan di Jogja gitu Pak. Nah, di sana itu saya sekolah lagi sampai S1 di UGM gitu Pak. Lulus S1 sana dari UGM, saya coba melamar ke BI gitu Pak. Ya, diseleksi, alhamdulillah keterima gitu Pak. Nah, setelah saya keterima, saya resign dari PNS-nya gitu Pak, Kemenq-nya. Gitu. Boleh ya Pak ya, boleh ya, dari STAN kan ikatan dinas dulu ya sebelumnya. Iya, cuma saya ganti rugi Pak. Oh. Iya, saya ganti rugi saya. Iya, pada waktu itu. Karena kan dulu kan masa itunya 10 tahun Pak ikatan dinasnya. Ya, wah. Cuma saya kan waktu baru jalan berapa lama? Ya baru jalan 4 tahun ya Pak ya. Jadi harus ganti rugi gitu Pak. Ya nggak apa-apa lah. Ya. Wah, waktu itu masuk Bank Indonesia udah ini Pak. Saya aja dulu tahun 8, saya pernah di bank juga Pak waktu itu. Ya, 81 saya karir pertama itu. Di bank mana Pak? Oh, di Bank Jateng dulu pernah Pak. Oh, Bank Jateng ya. Di Bank Jateng ya. Jadi kalau di desa itu kalau sudah kerja di bank kan wah gimana Pak ya? Tuh, Pak Menteri Bank, Pak Mantri ya, panggilnya Pak Mantri Bank. Pak Mantri ya. Iya. Terus ada pasar modal, tantangan ya buat saya hijrah ke pasar modal. 11 tahun saya di banknya ya, Pak. Oh, gitu Pak, 11 tahun. Iya, Pak. Kalau saya sih memang Pak sejak masuk BI udah jadi pengawas bank sih Pak. Oh iya. Iya. Bapak langsung di bidang itu ya, udah lama di pengawasan. Udah lama ya? Pak, dari pengawas bank sampai diserahkan ke OJK ya pengawasan banknya ya. Baru saya nggak lagi sebagai pengawas bank itu. Ya sempat juga sempat ngawasi bank besar juga, bank BUMN, bank asing juga sempat pernah, bank swasta, kemudian bank campuran. Ya lumayan nih lah Pak, beberapa bank udah sempat jadi saya pengawasnya gitu Pak. Udah ngelotok nih Pak ya makanya. Cuma sekarang karena sudah lama nggak megang bank, jadinya sudah agak mulai lupa-lupa dikit lah Pak. Enggak lah. Lebih banyak jadi analis gitu loh Pak dibandingkan sebagai auditor itu ya. Gitu ya Pak ya. Mencoba beberapa profesi lah dari auditor menjadi analis gitu loh Pak. Iya Pak. Hari ini rame Pak ya,
di saham Pak, saham Bukalapak Pak ya. Yap. Saya baca oh iya, lagi jadi topik. Jadi Ya, topik Pak ya, topik. sejak Iya. beberapa hari kemarin ya. Sejak. Iya, itu sih buat bank bursa ya, bursa juga tentu sekuritas juga itu dapat ininya dong Pak, dapat kue yang ini karena dapat kan kuenya, transaksinya Pak, ya? jadi meningkat Pak. Iya, betul. Meningkat kan karena Iya, 22 triliun kan yang itunya yang kemarin didapat itu hari ini aja transaksi mungkin lebih 3 triliunan itu. Itu Pak jadi ya. mungkin hampir dari seluruh transaksi di bursa ya tadi sekitar 12-an. Iya, itu, memang bikin rame transaksi Pak ya di bursa ya. Benar. Apalagi nanti kalau misalnya Goto juga IPO juga, waduh tambah-tambah tuh Pak. Ya, Pak, ya. betul. Lebih meriah kayaknya di pasar saham ya. Iya, lebih besar kayaknya Pak. Ya, emang eranya begitu Pak. Jadi ya kita ikutin aja semakin. Dulu kan apa ya, waktu kapitalisasi pasar kita kecil itu kan nggak terlalu dilirik ya oleh fund manager asing gitu. Ya, jadi kan sekarang ya lumayan gitu selalu bertambah. Saya kira sudah hampir 800-an ya terus yang go public ya. Iya Pak ya. Iya Pak. Ya, ini satu pembelajaran yang banyak sekali di teman-teman investor, khususnya dengan fenomena saat ini ya. Gitu, Pak. Apalagi dari Bukalapak jadi menarik sekali. Iya, banyak, paling tidak, banyak nasabah atau investor-investor baru yang tertarik masuk karena ada Bukalapak. Bukalapak itu Ya ya. Pak, ya mau jadi investor Bukalapak kan. Karena itu Pak ya tawaran itunya Pak ya, return-nya ya. Iya, tapi ya. Tapi ya risikonya juga. Iya, tapi juga bisa jatuh Pak. Kalau saya nggak kuat Pak kayak gitu Pak. Iya, bukan tipe investor seperti itu saya Pak. Iya Pak. Iya. Lagi kan itu kan harus apa ya, harus selalu standby di layar. Nah itu nggak mungkin nggak seperti bisa, Pak. Seperti Bapak ya nggak. Iya kan saya nggak bisa kalau kayak gitu kan. Nggak punya waktu untuk kayak gitu. Kerjaan ininya memang harus ini. Ya. Masih di kebun sirih ya Bapak ya ngantornya? Iya Pak, di Tamrin. Ya kebun sirih Tamrin. Tamrin ya. Ya. Kita ketemu itu tahun berapa ya Pak di Hotel Millennium ya Pak? Millennium ya. Bapak dengan teman-teman itu. Iya, dengan teman-teman. Biasa. Ya Pak, mencoba mencari alternatif investasi kan. Iya. Ya biasanya kan cuma nabung-nabung di bank gitu kan, deposito kan. Ya jumlahnya nggak terlalu besar ya kalau hanya di bank ya. Jadi coba cari investasi yang lain lah gitu. Financial asset gitu ya. Ya, tapi Bank Indonesia sendiri tidak ada ini ya Pak, aturan atau untuk pegawai? Ada sih Pak, ada. Jadi kita itu ada kode etiknya Pak untuk di Bank Indonesia itu Pak. Jadi tidak boleh trading gitu Pak. Jadi harus di hold itu minimal 6 bulan Pak. Jadi nggak boleh trading kita. Dan juga kita nggak boleh ya betul Pak. Jadi kita nggak boleh membeli saham-saham bank gitu Pak. Karena dianggap kita kan yang punya informasi ada konflik ya. Ya betul, takutnya ada insider trading gitu Pak ya. Jadi tidak dibolehkan membeli saham-saham bank itu. Walaupun sebenarnya sih informasi bank juga kita nggak kayak OJK ya kalau untuk informasi individu bank ya. Iya sekarang. Kalau OJK itu benar-benar bisa dapat informasi yang benar-benar ini sih Pak. Yang informasi yang sebenarnya lah ya. Dan dalam waktu cepat juga dia punya informasi itu. Iya. Kalau dibandingkan BI kan, karena BI kan tidak punya, bukan pengawas mikro gitu istilahnya Pak ya. Begitu ya. Iya, jadi kita sebenarnya nggak tahu banyak juga sih kalau informasi di bank itu. Kita hanya based on laporan bank aja sih Pak, yang laporan bulanan gitu sih. Iya. Begitu ya. Ya BI juga, pegawai BI, OJK juga
nggak boleh sih. Dan Iya, setelah kalau pejabat-pejabat di sana itu dianggap boleh kalau setelah keluar 6 bulan kalau tidak salah baru. Iya, boleh. Betul Pak. Itu kode etik kita Pak itu kalau untuk Iya. di situ. Oke, Aldi, kemana Aldi? Ya Pak, sudah 46. Oh ya. 46 Ya, orang ya, bersama ya. kita 48 berarti Pak. Pak Ya. Primus juga Nggak hadir. apa-apa. Terima kasih Pak Primus. Oh, Pak Primus, selamat malam Pak Primus. Ya, Pak Primus, selamat malam juga. Ya, terima kasih bisa hadir Pak Primus. Ya, lanjut Aldi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di diskusi kita, diskusi menyambut weekend ya Pak, weekend dengan materi yang sangat menarik sekali. Materi yang sangat menarik sekali, banyak emiten-emiten perbankan yang saat ini masih on fire seperti itu Pak. Nah, alhamdulillah kita sudah ada 54 peserta. Biasanya itu nunggu setengah jam baru 54. Nah, ini belum mulai saja sudah segini, Pak. Ya, ini berarti topiknya sangat menarik. Seperti itu. Nanti ini biasanya kami akan rekam langsung ke YouTube streaming, namun karena beberapa koreksi perlu dikoreksi, nanti kami akan potong beberapa kalimat-kalimat yang kayak itu, misalnya bukan kalimat sih, maksudnya kalau ada lost connection dan sebagainya, biar berikutnya rekaman di Facebook, rekaman di YouTube bisa lebih maksimal seperti itu. Mungkin pengantar seperti itu Pak Hari. Kami sepenuhnya kepada Pak Hari. Terima kasih. Silakan Pak Hari. Ya, baik Aldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, teman-teman. Ya, jadi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Jadi ini acara kopi petang ya, saya namakan kopi petang itu untuk bincang-bincang khususnya ya, memang untuk sementara ini untuk komunitas ya, member komunitas Investa. Jadi komunitas Investa ini saya bikin bersama teman-teman itu karena semula kami itu adalah lembaga pelatihan sebetulnya, izinnya itu lembaga pelatihan khusus di bidang pasar modal. Jadi setelah banyak yang tergabung, banyak yang belajar di Investa, kita bikin komunitas ya, namanya komunitas Investa. Itu terdiri dari para investor-investor, ya investor-investor saham gitu. Nah, sampai banyak banget ya, lebih dari 500 ya teman-teman yang tergabung. Dan memang saya bermaksud mengedukasi investor-investor, sering disebut investor retail gitulah ya. Jadi karena investor ini kan pelaku utama, mereka dibutuhkan pendanaannya ya untuk pengembangan pasar. Nah, di sisi lain juga investor-investor ini membutuhkan ya satu pengetahuan untuk investasi. Ya, karena ini sekali lagi bukan gambling ya, bukan untung-untungan aja gitu, tapi adalah investasi yang tentu semuanya berharap dengan satu return gitu. Nah, sehingga kita bikinlah ya komunitas ini yang selalu saya isi dengan cara-cara semacam ini ya, edukasi begitu. Nah, pada malam hari ini, saya mohon maaf sebetulnya sering minum. Jadi selalu kami isi dengan berbagai pengetahuan ya, baik dari mentor, kami punya beberapa mentor ya, dan ada beberapa disiplin ilmu, mulai dari fundamental, teknikal, bandarmologi, psikologi trading, strategi trading, dan sebagainya. Nah, ini kita isi, tetapi kita juga selingi dengan bincang-bincang. Bincang-bincang ini bincang-bincang kondisi pasar ya, yang paling update ya, yang paling actual gitu. Nah, kami melihat
saat ini ya pasar sedang saya sebutkan fenomenanya itu banyak perubahan-perubahan ya, dari saham-saham blue chip, saham-saham lapis 2, lapis 3 yang sekarang lagi in begitu, dan terutama saham-saham sektor digital ya. Kemarin kita disajikan listingnya saham Bukalapak ya, jadi menarik perhatian sekali. Ini pembelajaran yang luar biasa buat teman-teman investor ya. Dan juga kami ada kerjasama lah ya dengan BNI Sekuritas ya, khususnya di BNI Sekuritas di Semarang, dan ini ada Pak Putu juga hadir, itu Direktur BNI Sekuritas, yang di mana kami berusaha mendidik ya nasabah-nasabah BNI Sekuritas ini untuk lebih memahami tentang bagaimana seluk-beluk investasi ini. Ini yang kami inginkan. Jadi jadilah investor-investor yang terdidik ya, memahami bagaimana risikonya, bagaimana analisis-analisis yang harus dilakukan. Nah, ini yang kami lakukan ya, melalui Investa ini. Dan pada kesempatan ini Pak, dengan acara kopi malam ya, bincang-bincang yang santai aja Pak, kita ini saya bukan seorang ahli media gitu ya, pokoknya bisa ngomong bareng aja lah, itu udah seneng ya. Nah, saya melihat akhir-akhir ini mulai saham perbankan ya, kita bahas bagaimana fenomena saham-saham perbankan ya, ada yang besar, bank-bank besar turun ya, begitu drastisnya. Sebaliknya ada bank-bank kecil yang harga sahamnya naik spektakuler ya. Nah, ini kami melihat ini hal yang menarik untuk dicermati gitu ya. Nah, di satu sisi saya melihat satu bisnis perbankan atau operasional perbankan ini mengalami satu gejolak ya. Kalau sebetulnya sih semua sektor ya, tapi saya melihat dari segi perbankan dulu, di mana ketika pandemi ini berjalan ya, atau dimulai setahun lebih lalu, saya sudah mikir ya, bagaimana dengan perbankan kita ya, sehingga kalau bisnisnya sedang lesu, padahal orang banyak kredit, apakah mampu ya debitur-debitur itu membayar utangnya ya. Nah, belum lama itu saya berpikir-pikir, ternyata Bank Indonesia, OJK yang memberikan ada satu kebijakan gitu yang namanya restrukturisasi. Nah, wah menarik juga. Nah, ya, jadi restrukturisasi ya, mungkin sebagian sudah tahu kalau teman-teman apalagi punya background perbankan gitu ya. Atau sebaliknya juga beberapa teman-teman investor belum tahu apa itu restrukturisasi dan dampaknya. Ya, sehingga saya mencoba untuk siapa ya yang layak untuk diundang di tamu kita malam ini gitu. Kebetulan saya punya sahabat ini Pak Ardianus ya, saya ingat Pak Ardianus ini dulu sama-sama ya Pak, dulu belajar di Hotel Millennium bersama teman-teman Bank Indonesia, saya ingat sekali gitu. Dan tulisan-tulisan Pak Ardianus tentang kebijakan perbankan ya, ini sangat menarik ya, sering saya baca, dan banyak tulisan-tulisan yang memang layak ya untuk dicermati saat ini. Dan saya berharap sekali teman-teman investor ini, banyak juga yang ibu-ibu ya, moga-moga sih dengan pengetahuan-pengetahuan seperti ini bisa bertambah ya. Sebelum jadi investor saham itu mungkin ya yang dibicarain menu masakan, alat-alat make up gitu. Tapi setelah jadi investor, wow ya, yang dibicarain tentang inflasi, suku bunga, pertumbuhan ekonomi, wah jadi lebih
lebih oke lah ya. Nah, kali ini Pak Ardianus kami sangat senang sekali kami undang dan berkenan hadir pada kesempatan bincang-bincang kopi petang malam ini. Pak Ardianus adalah Asisten Direktur Departemen Surveillance Bank Indonesia, seorang analis perbankan yang sudah punya banyak pengalaman. Ya. Kami sangat berharap Pak Ardianus bisa berbintang-bintang pada petang ini ya, untuk kami komunitas Investa dan nasabah-nasabah BNI Sekuritas ini bisa bertambah lah ya pengetahuannya dengan penjelasan-penjelasan Bapak ini, sehingga tentu kalau nanti ditanya ya Bapak Ibu ya, jangan tanya ke Pak Ardianus harga saham BRI sampai berapa, mau kemana. Tentu saya tahu Pak Ardianus tidak bisa akan menjawab seperti itu ya. Kita memang tidak dalam konteks itu. Pak Ardianus kita undang, kita dengar paparannya adalah untuk menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan perbankan, khususnya restrukturisasi. Ya. Restrukturisasi ini menurut saya sih ada dua pihak yang berkepentingan. Bank sendiri ya dengan restrukturisasi dan debitur ya, mereka yang menikmati atau kredit itu. Dari sisi perbankan bagaimana Pak Ardianus, nanti mohon dijelaskan mengenai dampak dari ketika perbankan ini melakukan restrukturisasi. Ini bayangan saya sederhana. Terus bagaimana ya likuiditasnya ya? Angsurannya tidak ditunda, pokoknya ditunda. Terus bagaimana likuiditas dari perbankan ini? Di satu sisi debitur itu kalau memang tidak diberikan penundaan, ya pokok bunga mungkin juga berat ya, karena dengan bisnis yang semacam saat ini. Nah, untuk itu kami mohon ya Pak Ardianus dijelaskan sekitar itu, dan mungkin kalau ada hal-hal yang lain yang perlu kami pahami Pak Ardianus, mohon sekali disampaikan di forum yang sederhana ini Pak Ardianus. Kami terima kasih. Mohon silakan Pak Ardianus, waktunya bebas saja. Saya silakan Pak Ardianus. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Hari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Mohon izin sharing lah, mungkin sharing kali ya, sharing mengenai ketentuan OJK, POJK mengenai restrukturisasi kredit ini. Saya coba sharing. Saya kebetulan coba bikin bahan dah di sela-sela saya. Saya kebetulan lagi ini Pak, lagi pendidikan. Jadi selama seminggu saya lagi pendidikan mengenai itu sih, mengenai risiko cyber. Jadi risiko cyber itu saya lihat sih memang wah benar-benar ini ya, benar-benar sesuatu risiko yang kalau menurut saya sih sumber risiko baru ini menurut saya. Risiko cyber ini yang akan mengancam sistem keuangan kita gitu Pak. Kalau saya risiko cyber ini Pak. Jadi saya coba bikin bahan-bahan di sela-sela itu. Mudah-mudahan bahan yang saya buat ini bisa sedikitlah memberikan pencerahan barangkali ya kepada teman-teman Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin sedikit lebih paham lah mengenai apa itu restrukturisasi kredit sesuai dengan permintaannya Pak Hari tadi, lebih fokus pada tujuannya apa, dampaknya kayak apa gitu ya. Ini bahannya udah bisa ini ya? Ya, bisa Pak. Jelas Pak Hari ya? Bisa Pak, jelas. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Ya. Jadi memang kayak sih OJK sekarang ini sedang membahas kali ya, apakah akan memperpanjang hingga tahun Maret 2023 kayaknya. Sepertinya akan, kalau dugaan saya sih kayaknya sih bakal diperpanjang ini ya, restru ini ya, sampai dengan Maret 2023 gitu ya. Jadi perpanjangan kedua kalinya ya. Kalau yang pertama kan diperpanjang sampai Maret 2022 ya. Nah, kemungkinan diperpanjang lagi hingga Maret 2022. Saya mulai saja. Jadi restru ini sebenarnya juga upaya ya, salah satu upaya menyelamatkan atau
menyelamatkan kredit bermasalah atau NPL atau memperbaiki rasio NPL yang lazim dilakukan bank. Jadi memang bukan sesuatu hal yang sesuatu hal yang bukan hanya karena pandemi ya, sehingga muncullah kebijakan ini ya. Tapi memang sebelum pandemi pun kalau ada nasabah itu yang sedikit mengalami batuk-batuk gitu atau mengalami gangguan, salah satu upaya bank supaya nasabahnya itu tetap punya usaha, tetap bisa menyelesaikan kewajibannya kepada bank, ya biasanya sih bank sama nasabah itu akan melakukan restrukturisasi kredit gitu ya, akan direstru. Jadi memang tidak hanya, jadi ini hal yang biasa yang lazim dilakukan oleh bank lah intinya sih gitu sih, bukan karena pandemi aja sih sebenarnya. Nah ini jadi memang bank itu melakukan ini kalau memang prospeknya usaha debitur itu masih punya prospek ya. Kalau nggak punya prospek lagi, ada cara lain sebenarnya untuk memperbaiki rasio NPL perbankan ini. Jadi kalau nasabah usaha debitur itu masih punya prospek, gangguannya juga masih mungkin sifatnya sementara, ataupun bukan dan ada masalah tapi bukan dari internal debiturnya, itu biasanya sih akan dilakukan bentuk penyelamatannya itu biasanya pakai restrukturisasi kredit gitu ya. Ya contohnya aja kalau misalnya ada pandemi kayak sekarang kan, ada pandemi, ada pembatasan usaha, ada pembatasan mobilitas sehingga membuat banyak usaha macet gitu kan, sehingga ya caranya ya karena sifatnya itu memang masif gitu ya ke hampir ke semua atau ke banyak sektor lah, sehingga OJK tuh perlulah melakukan membuat ketentuan mengenai restrukturisasi ini gitu. Jadi misalnya juga ada bencana banjir itu ya, kayak waktu di mana tuh ya, di Lombok itu masalah ya, atau di mana itu. Nah, biasanya OJK juga akan memberikan ketentuan melakukan relaksasi lah kepada perbankan untuk diperbolehkan melakukan restrukturisasi kredit itu. Jadi memang karena ada masalah yang di luar individu debiturnya ya biasanya ya. Gitu. Nah, bentuk restru pun memang bermacam-macam bentuk restru itu. Bisa penurunan suku bunga, bisa perpanjangan tenor, atau penundaan cicilan pokok dan atau bunga gitu ya. Saya pengalaman waktu saya di Jogja tuh, saya sempat ngambil ini Pak, Bapak Ibu ngambil kredit motor ya, kredit motor saya bulan Juli tahun 97. Jadi setelah itu kan ada ini ya, muncul krisis ya, 97-98 itu ya. Nah, waktu saya ngambilnya itu dari Bank Bumi Daya pada waktu itu. Nah, langsung suku bunga langsung naik tinggi pada waktu itu kan. Bahkan sempat tuh suku bunga deposito tuh sempat 60% kalau tidak salah ya. Sempat 60% suku bunga deposito tahun 97 itu. Akibatnya kenanya di saya, di debitur ini kan bunga pasti langsung naik kan pada waktu itu. Nah, cuma pada waktu itu BBD Bank Bumi Daya itu melakukan restru. Caranya adalah dia itu saya nggak ada kenaikan cicilan, tapi cicilan saya itu ditambah. Tadinya hanya 36 kali menjadi pada waktu itu ditambah 6 bulan, jadi diperpanjang. Jadi cicilan itu jadi tadinya 36 menjadi 42 kali gitu lah. Nah, itu adalah salah satu bentuk restru. Jadi ya saya sebagai nasabah agak ya nggak ada ini ya, artinya coba kalau misalnya dinaikin cicilannya tentu saya akan merasa berat kali ya, bahkan bisa-bisa saya nggak mampu membayar cicilan itu kalau misalnya langsung dibebankan kepada nasabah gitu. Makanya pada waktu itu bagus sekali kalau mau saya sih BBD itu cicilan tetap tidak ada kenaikan cicilan, tapi di restru jadi tambah panjang, jadi ada perpanjangan tenor gitu ya, tadinya hanya 36 kali tiba-tiba menjadi ditambah 6 bulan lagi menjadi 42 kali gitu. Itu salah satu bentuk restru. Nah, ini juga memang selain restru ada juga sih bank itu juga ada beberapa cara sih dia untuk memperbaiki rasio NPL. Yang pertama misalnya NPL-nya itu dijual ke pihak lain, itu ada juga kayak gitu. Misalnya saya lihat di buku laporan tahunannya Bank Permata, itu saya buka laporan tahunannya tahun 2017, dia itu sempat menjual NPL-nya dia Pak ke pihak lain sebesar 1,5
1,12 triliun dia menjual NPL-nya ke pihak lain. Begitu juga dengan Bank KNB tahun 2017 di tahun yang sama. Saya buka juga laporan tahunannya, saya lihat juga tahun 2017 Bank KNB itu menjual NPL-nya ke pihak asing itu sebanyak 1,73 triliun. Nah, memang sehingga ketika dia menjual ini, maka rasio NPL jadi membaik. Kalau Permata tadinya sempat 8%, ketika dia menjual itu NPL tinggal 4% gitu. Begitu juga KNB ketika dia menjual itu, tadinya NPL-nya itu 6%, ketika dijual menjadi 1,85%. Jadi memang ini bentuk upaya bank dalam memperbaiki rasio NPL-nya dia. Atau cara lain juga bisa juga bank itu melakukan hapus buku. Jadi benar-benar dihapus dari neraca bank. Nah, kalau hapus buku ini juga, kalau saya lihat di data itu tahun 2000, tahun ini sih, tahun ini itu sampai dengan Juni 2021 itu hapus bukunya itu akumulasinya itu sebanyak 430 triliun untuk hapus buku ya, untuk industri perbankan kita. Jadi meningkat 12% dibandingkan dengan Juni tahun 2020. Artinya ada kenaikan hapus buku itu sebanyak 47 triliun. Nah, ini juga kalau hapus buku kan berarti jadi NPL-nya jadi berkurang, sehingga rasio NPL-nya jadi turun gitu Pak. Itu cara bank untuk menurunkan NPL, rasio NPL, dia melakukan hapus buku. Yang ketiga adalah agunannya diambil alih. Jadi bank kan nasabah itu kan punya agunan ya, bank punya agunan ya. Nah, ketika macet akhirnya agunannya itu diambil bank gitu Pak. Nah, ketika diambil bank, hutangnya debitur menjadi di set off gitu, jadi habis gitu, dianggap lunas gitu Pak. Jadi tapi agunannya dikuasai bank gitu, dan bank itu memang ada kewajiban untuk menjual agunan itu. Jadi dia tuh tidak boleh menahan terlalu lama tuh untuk banknya. Dia harus segera menjual agunan yang diambil alih itu. Tapi jumlahnya sih nggak terlalu besar sih kalau untuk agunan yang diambil alih ini, hanya sebesar 43 triliun sih kalau akumulasinya sampai dengan Juni 2021, atau meningkat hanya 1 T lah, 1,5 T lah untuk AIDA ini, agunan yang diambil alih ini. Itu beberapa cara bank untuk dalam memperbaiki rasio NPL. Nah, memang OJK, pandemi inilah yang menjadi dasar bagi OJK untuk mengeluarkan kebijakan restro ini ya. Jadi OJK tahun nomor 48 tahun 2020. Jadi tahun lalu ya dikeluarkan kebijakan restro ini. Apa isinya? Ini yang saya fokuskan itu adalah di pasal 5 sebenarnya. Jadi di salah satu pasal 5 itu bilangnya begini. Jadi kalau ketika bank itu melakukan restro, maka kualitasnya itu dianggap lancar gitu. Dianggap lancar ya. Kalau dulu kan nggak begitu. Kalau dulu itu bank itu yang saya tahu ya, ketika bank itu melakukan restrukturisasi kredit, dia tidak boleh langsung lancar ya debitur itu. Dia harus menunggu 3 kali angsuran. Kalau 3 kali angsuran sudah lancar semua, baru dia dianggap lancar ininya, kualitasnya dia. Nah, kalau di POJK yang terbaru yang tahun 2020 ini, dia bisa langsung dikategorikan sebagai lancar ya. Dia nggak beda sama kayak yang dulu lah intinya gitu. Nah, dampaknya apa sih dengan adanya perubahan ini? Dampaknya itu memang kalau saya bicara tadi kan diminta tujuannya apa sih? Memang betul Pak, tadi Pak Hari sudah sampaikan ya, kalau tujuan dari si nasabah itu pastilah membantu ini ya. Ya intinya sih ini ya, membantu nasabahnya sih memang. Jadi apalagi kalau misalnya bentuk restronya itu penundaan angsuran ya, misalnya angsuran bunga itu kan sangat membantu ya, mengasih nafas lah kepada debitur itu untuk tidak membayar angsurannya dia ke bank. Itu memang tergantung bentuk restronya sih. Kalau penundaan bunga pasti akan membantu nasabahnya, membantu debiturnya ya. Kalau penurunan suku bunga juga membantu juga. Jadi memang ini membantu sekali untuk sisi debitur kalau restro ini. Ya sama kayak saya pada waktu ngambil utang di BBD ya, Bank Budaya itu kan sangat membantu saya sebenarnya kan. Jadi memang ya sangat bermanfaat sekali sih bagi debitur sih. Sampai kan kalau kondisi sudah membaik, kondisi ekonomi sudah membaik, barangkali akan kembali ke seperti semula gitu. Jadi memang dari sisi nasabah sangat membantu sekali. Nah, dari sisi perbankan apa ininya?
validasi perbankan justru sangat signifikan ininya POJK ini. Kenapa? Karena tadi kan dia bisa menghindari peningkatan NPL. Jadi masalah rasio NPL-nya akan terhindar dari adanya peningkatan. Nah, dengan tidak meningkatnya NPL, maka kinerja bank akan tetap terjaga baik dari sisi probabilitas maupun dari sisi permodalannya dia gitu. Tuh. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, memang NPL ini ketika ketika kredit menjadi NPL, menjadi bermasalah, dia itu akan menghit dua sisi dia tuh. Dari sisi pendapatan maupun dari sisi biaya. Begitu kan? Kan kalau ketika nasabah itu tidak sanggup membayar cicilan bunganya atau membayar bunganya, maka itu pasti akan menurunkan pendapatan bank kan. Pendapatan bunga bank itu akan turun ya. Itu. Dan dari sisi biaya, nah karena dia itu sudah dikategorikan sebagai NPL, maka ketentuannya itu adalah harus membantu cadangan. Itu biaya bagi bank. Sehingga ketika debitur itu NPL, dia akan kena di dua sisi. Dari sisi pendapatan akan berkurang, pendapatan bunganya ya, atau rasio net interest margin-nya akan turun, dan biaya pun akan meningkat. Nah, kalau kayak gini pasti laba akan terkena kan. Di sisi pendapatan akan turun, dari sisi biaya akan meningkat. Nah, pasti laba bank akan terkena gitu. Kalau laba bank terkena, laba rugi terkena, maka akan menyentuh modal bank gitu. Apakah modal bank sanggup mengabsorb atau menyerap kerugian itu gitu kan? Itulah kalau ada NPL ya. Makanya ketika ketentuan OJK ini menyatakan bahwa oke, debitur itu direstru tapi NPL-nya lancar dia. Nah, maka kalau seperti itu maka minimal memang ketika bentuk restrunya itu misalnya ada penundaan suku bunga, penundaan cicilan bunga, memang dia hanya akan berdampak di satu sisi saja, itu sisi pendapatan bunga, ya kan? Tapi dari sisi biaya, bank itu tidak perlu membentuk cadangan atau tidak perlu membentuk CKPN ya. Itu manfaat secara laba ruginya ya. Jadi ketika ada restro ini, maka bank itu tidak perlu membentuk cadangan CKPN, gitu loh, sehingga tidak menggerus laba bank. Itu memang NIM-nya, kalau soal NIM-nya atau pendapatan bunga itu bisa turun, bisa naik sebenarnya, tergantung banknya juga sih. Itu nanti ada di slide bawahnya itu ternyata NIM bank itu pun stabil, bahkan meningkat kayaknya kalau NIM bank itu ya. Artinya restro itu tidak berdampak kepada pendapatan bunga bersih bank, ternyata. Dia sangat mempengaruhi, jadi dari sisi pendapatan bunga bersihnya tidak berkurang, malah meningkat, dan dari sisi biaya tidak ada kewajiban membentuk biaya cadangan, sehingga makanya laba rugi bank itu masih tumbuh positif sebenarnya kan, dibanding itu buah dari kebijakan restro itu. Nah, kalau kita lihat angkanya, saya lihat data di ini, itu tanggal 14 Juni itu restrunya itu ada 777 triliun ya jumlahnya itu ya. Itu cukup besar ya. Itu kalau saya hitung-hitung itu hampir 13% lah dari total kredit. Bayangkan kalau seumpama tidak ada restru, bank itu harus membentuk cadangan CKPN minimal, yaitu harus membentuk itu sekitar 70%. 70% dari 700 triliun ini dia harus bentuk cadangan. Berarti sekitar 500 triliun kalau tanpa ada kebijakan restru. Coba bayangkan, berarti ada biaya sebanyak 500 triliun yang akan membebani bank, industri perbankan kita. Nah, padahal kalau kita lihat laba rugi perbankan itu kan sampai dengan bulan Juni kemarin itu saya hitung sekitar 60-an T deh kalau salah deh total ini. Saya hitung itu datanya itu laba bank itu bulan Juni itu sekitar 60 atau 70 triliun Pak ya. Ibu.
Nah, kalau misalnya nggak ada ketentuan restro ini, bank itu perbankan itu harus membentuk cadangan sekitar 500 triliun. Itu sebagai biaya 500 itu. Nah, kalau 500 itu jadi biaya, sudah pasti kan rugi banknya kan. Dari tadinya 60 atau 70 menjadi 500 triliun gitu. Dikurangi 500 ya. Jadi ruginya lumayan besar gitu kan. Dari sisi NPL sudah pasti lah, karena NPL-nya kalau ini dianggap NPL, maka NPL perbankan itu sekitar menjadi 13% lah. Bahkan saya sempat baca tahun lalu itu, kalau nggak salah, Pak Wimbo itu pernah menyampaikan tuh kalau nggak ada restro, NPL perbankan itu bisa 20% katanya. Kalau nggak salah ya, saya baca-baca di media massa tuh, sempat kayak gitu menyatakan bahwa kalau tanpa ada kebijakan restro ini, NPL perbankan akan menyentuh 20%. Itu tinggi sekali itu kan. Itu baru dari sisi rasio NPL. Dari sisi laba rugi tadi, karena dia sebagai NPL, maka dia wajib membantu cadangan. Cadangan cukup besar, sekitar 500 triliun ya, kalau saya hitung secara kasar ya. Kalau kayak seperti itu, sudah pasti rugi perbankan itu lebih besar sekali. Nah, kita sebagai nasabah kalau melihat kondisi perbankan seperti itu, yang katakanlah punya simpanan misalnya di perbankan, apa nggak panik gitu kan ya? Melihat kondisi perbankan seperti itu, wah jangan-jangan nanti kejadian tahun 1998 gitu loh. Kan perbankan banyak rugi, NPL tinggi, wah takut jangan-jangan perbankan ancur-ancuran ini. Terus dana kita gimana? Walaupun misalnya tetap aja LPS kan menjamin 2M ya semaksimalnya ya. Cuma kan kita sebagai nasabah tetap aja khawatir kan. Makanya ini sangat membantu sekali nih kebijakan restro ini. Jadi membantu dari sisi nasabahnya, kemudian juga membantu dari sisi perbankannya. Dan dalam konteks yang lebih luas, kalau perbankan kita masih positif, masih terjaga kinerjanya, tentu akan stabilitas sistem keuangan akan tetap terjaga kan, dengan SSK terjaga ya, artinya perbankan itu akan mampu mendorong pemulihan ekonomi kita di tengah pandemi ini gitu. Itu Pak, kenapa restro ini menjadi penting untuk dikeluarkan oleh OJK. Nah, ini saya sampaikan bahwa ternyata restro ini membuat NIM itu tidak turun, malah meningkat. Padahal kan kalau misalnya bentuk restronya itu penundaan cicilan bunga, ataupun penurunan suku bunga, pasti akan berdampak kepada NIM ini kan. NIM ini kan kalau di Indonesia kan itu kan pendapatan bunga bersih. Jadi pendapatan bunga dari pendapatan bank di kredit, di SBN, dikurangi biaya bunga. Biaya bunga yang dibayarkan kepada dana masyarakat ya, DPK ya. Ternyata NIM bank itu justru positif, malah meningkat ya. Kok bisa begitu ya? Gitu kan. Seolah-olah anomali ya, padahal restro itu kan, kalau dengan saya kan restro itu ya pasti bentuknya itu penundaan. Kayak gini lah, kayak di sini kan saya 3 bank restro Garuda kan, utang Garuda nih, di sini ada informasi itu kan. Apa iya Garuda itu? Saya belum tahu nih bentuknya apa sih bentuk restronya ini. Tapi dugaan saya sih ya kemungkinan besar sih mungkin ada penundaan pembayaran bunga barangkali ya, karena kan Garuda kan cash flow-nya benar-benar lagi lagi susah ya. Ataupun misalnya penurunan suku bunga, bisa begitu kan. Nah, kalau seperti itu sudah pasti rasio NIM itu akan turun, bukan meningkat. Ini malah naik ini. Ini agak surprise sebenarnya ya. Ternyata restro itu NIM-nya justru meningkat ini. Pendapatan bunga bersih justru meningkat. Kenapa bisa begitu? Nah, ternyata kalau menurut Ketua OJK kan Pak Bimbo ini bilangnya bunga kredit itu lebih lambat dibandingkan bunga dana pihak ketiga, bunga deposito ya. Makanya spread-nya menjadi lebih lebar gitu ya. Jadi makanya NIM-nya tetap terjaga gitu loh. Tetap terjaga sehingga restro tidak berdampak signifikan kepada penurunan bunga bersih bank gitu. Nah, kalau kita melihat di lampirannya ban RDG bulan Juli kemarin itu, saya buka di ininya, ini ada beberapa komponen suku bunga ya, komponen bunga. Jadi suku bunga kredit itu kan ada terdiri dari dua item sebenarnya suku bunga kredit itu. Yang pertama itu adalah SBDK, suku bunga dasar kredit,
ditambah dengan premi risiko. Kan gitu. Nah, di sini kelihatan sekali bahwa yang warna biru ini yang sementara SBDK itu terdiri dari 3 bagian, 3 item. Ada namanya harga pokok dasar apa ikannya saya lupa nih. Oh, saya kredit ya, harga pokok dana kredit. Ini overhead cost, ini margin keuntungan. Ini SBDK, jadi suku bunga dasar kredit ditambah dengan premi risiko, itulah suku bunga kredit ya. Nah, dari suku bunga ini SBDK ini, bahwa harga pokok HPDK itu turunnya lumayan signifikan ya sebenarnya ya, dari 4,45 menjadi 3,14%. Itunya HPDK-nya. Nah, ini sebenarnya sumber sih dari dana pihak ketiga ya. Kan suku bunga kan pada turun semua ya, suku bunga deposito turun ya. Ini akibat dari ini sebenarnya efek dari penurunan BI 7 days repo rate ya, suku bunga acuan Bank Indonesia ya, sehingga suku bunga DPK turun kan. Ini artinya tuh sudah merespon sebenarnya untuk suku bunga ini. Hanya yang perlu kita perhatikan ini adalah overhead cost-nya ternyata tidak turun banyak itu, overhead cost maupun margin keuntungan. Itu kan misalnya dari 3,42 di bulan Mei tahun lalu itu hanya menjadi 3,21 ya. Itu overhead cost-nya tidak turun banyak ternyata. Begitu juga dengan margin keuntungan, nggak turun dalam, nggak turun banyak. Makanya SBDK-nya tuh lebih penurunan suku bunga SBDK itu lebih karena harga pokok ya suku bunga deposito turun itu ya. Sementara kalau margin sama overhead cost itu tidak begitu banyak turunnya gitu loh. Nah, begitu juga kan premi risiko. Ternyata premi risiko ternyata meningkatnya lumayan meningkat ya dibandingkan dengan tahun lalu ya. Tadinya tuh misalnya 1,39% tuh meningkat menjadi 1,60% di bulan Mei 2021. Nah, makanya suku bunga kredit itu nggak turun banyak sebenarnya karena diimbangi dengan kenaikan premi risiko yaitu. Sementara suku bunga DPK turunnya lumayan dalam, makanya pendapatan bunga bersih bank itu tidak terlalu terdampak oleh resto ini, itu kan. Itu satu. Yang kedua juga penempatan bank itu kan hampir 20%-nya itu dalam bentuk SBN. Kan dalam bentuk SBN. Nah, SBN itu kan ada pendapatan kuponnya ya. Nah, itu kalau saya lihat suku bunganya itu berapa sih suku bunga SBN itu? Ya kira-kira kisarannya tuh antara 6-7%, ada yang 8%. Artinya memang dengan bank menempatkan di SBN itu sebenarnya sudah lumayan membantu juga sebenarnya. Jadi memang dari sisi lending dia belum tidak meningkat, tapi dari sisi pendapatan bunga dari SBN itu lumayan membantu bank gitu. Nah, makanya dalam perhitungan NIM ini ya lumayan meningkat gitu loh. Itu kan jadi agak semacam kayak anomali gitulah. Ternyata restonya besar tapi NIM bank itu malah justru positif ya, malah meningkat itu ya. Itu makanya ketika NIM pendapat tadi kan di sini saya bilang dampak tadi ya, menurunnya pendapatan bunga. Ini ternyata nomor 1 ini tidak menurunkan pendapatan bunga, malah justru meningkat kan di nomor 1 ini. Nah, di nomor 2 bank tidak perlu membentuk CKPN sehingga nggak ada biaya, nggak ada cost buat bank. Gitu kan. Nah, akibatnya ya makanya laba perbankan kita masih bagus, masih cukup tinggi gitu loh, karena kebantu sama kebijakan resto ini gitu loh. Itu sih. Nah, kemudian tadi dampaknya gimana? Nah, memang terlihat ya di dampak di kinerja perbankan bulan Juni ini kan ya lumayan bagus lah. NPL perbankan hanya 3,3%, 3,24 ya di bulan Juni ini ya. Masih masih bagus lah menurut saya sih. Alat liquidnya juga, alat liquidnya masih cukup bagus sih, masih cukup tinggi ya liquidnya. Artinya tidak ada, dulu kan ditakutin kalau restoran akan menimbulkan masalah likuiditas ya, karena kan nasabah itu kan tidak ada bank tidak ada pemasukan ya dari nasabah ya. Ternyata enggak, ternyata kebantu
sama peningkatan DPK. Jadi DPK itu tumbuhnya lumayan tinggi, 11% gitu ya, peningkatan dana pihak ketiga ya. Sementara lending hanya tumbuh 0,59%. Artinya ini sisanya kan berarti ditempatkan bank di SBN kan ini kan. Makanya liquid bank itu juga masih bagus, tidak ada isu mengenai risiko likuiditas gitu kalau akibat resto ini itu. Dan CAR Bank pun karena tadi ya, karena tidak ada kewajiban membentuk cadangan, pendapatan bunga bersih juga masih bagus, makanya CAR Bank masih tetap tumbuh tinggi, mencapai 24,33%. Nah, inilah buah dari kebijakan restu sebenarnya memang ini. Nah, kalau perbankan terjaga, SSK juga terjaga, nah ini bisa akan membantu memulihkan ekonomi kita di tengah pandemi gitu, Pak. Tapi walaupun kalau saya baca-baca di media massa, saya juga lihat angka data di perbankan, memang ternyata walaupun bank itu tidak ada kewajiban membentuk CKPN, ternyata bank itu juga lumayan antisipasi ke depannya. Dia bahkan membentuk cadangan juga, jadi meskipun tidak ada kewajiban, ternyata perbankan itu juga membuat juga cadangan. Kayak BRI juga lumayan tinggi itu, makanya laba BRI itu agak sedikit tertekan karena dia itu membentuk cadangan ya, untuk mengantisipasi kalau memang ternyata restonya itu benar-benar gagal gitu ya. Setelah tahun 2023 misalnya, ketika kebijakan ini selesai dan ternyata masih NPL, ternyata masih memburuk itunya usaha debiturnya, nah, maka bank itu sudah mengantisipasi itu dengan membentuk CKPN gitu. Jadi CKPN tetap dibentuk dengan mengorbankan laba sebenarnya. Itu. Cuma memang pembentukan CKPN ini tidak terlalu besar sih. Cuma sudah lumayan lah, bank sudah mulai mengantisipasi sebenarnya untuk mengantisipasi ke depan kalau ternyata restu itu benar-benar ternyata gagal sehingga menjadi NPL dan bank pun sudah siap dengan cadangan yang dibentuknya itu sih. Dan kalau tadi saya baca berita di media massa tadi pagi di Kontan ini, efek PPKM bank minta perpanjangan restu, sudah pastilah ya kalau lihat kondisi kayak gini kan, karena memang sangat dibutuhkan perbankan, nasabah juga tetap butuh juga. Saya pikir juga OJK pun pasti akan memperpanjang kebijakan restu ini gitu. Jadi karena ini sangat penting bagi industri perbankan, bagi nasabah juga, bagi ekonomi secara luas, maka saya yakin ini akan diperpanjang sama OJK sih oleh Pak Bimbo. Dan kalau kita lihat cadangan cuma lumayan besar ya, ada peningkatan cadangan nih di sisi ini. Jadi misalnya Bank Mandiri itu tadinya hanya 196% menjadi 200%. Nah ini bank sebenarnya sudah antisipasi dia bank perbankan. Jadi walaupun tidak ada kewajiban membentuk CKPN, tapi perbankan sudah antisipasi untuk kalau memang benar-benar memburuk ya debitur yang direstu itu sih. Jadi bank sudah antisipasi sebenarnya. Kalau misalnya sudah bagus lah ya perbankan kita ya. Mereka sudah mengantisipasi kalau memang ternyata benar-benar tahun 2000 kalau diperpanjang tahun 2023 dan di restu itu ternyata menjadi NPL, bank sudah siap dengan cadangan itu sehingga tidak membebani keuangan perbankan tahun 2023 gitu. Demikian Pak, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan membantu. Saya kembalikan ke Pak Hari kali Pak ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Ardhianus. Sebelum nanti mungkin mohon waktunya, masih ada beberapa teman-teman yang ingin bertanya. Sedikit saya simpulkan tadi ya, dengan restrukturisasi ini ternyata jauh lebih menguntungkan ya, karena bank tidak perlu membentuk cadangan ya yang akan membentuk biaya. Betul. Ya, iya betul. Itu terus jadi penempatan bank sendiri karena ekspansi kreditnya barangkali tersendat ya dalam kondisi seperti ini kan, tentu kredit tidak banyak ya yang dari para pengusaha, ditempatkanlah dari DBK ini ke surat berharga negara yang marginnya ya itu cukup lumayan ya, kalau misalnya deposito 3%, di 3% ditempatkan ke SBN 6-7% gitu. Jadi itulah
Sekarang yang kenapa bank-bank itu masih bisa menghasilkan laba gitu ya, kira-kira seperti itu ya Pak Artinus ya. Betul Pak, betul sekali Pak. Iya benar. Iya. Ya itu yang saya simpulkan dari apa yang disampaikan Pak Artinus. Tentu ada juga bank-bank yang lebih hati-hati lagi ya, seperti BRI tadi, Bank Mandiri itu walaupun tidak diharuskan cadangan, dia membentuk juga supaya berjaga-jaga ya toh kalau restrukturisasi ini gagal gitu ya Pak, kira-kira. Betul. Jadi lebih hati-hati lagi. Iya benar Pak. Betul. Makanya teman-teman nanti di dalam analisis ya laporan keuangan juga kalau ada biaya yang satu bank yang labanya turun, itu perlu dilihat dari kenapa perbankan itu barangkali memang itu dari cadangan gitu ya, bisa saja. Cadangan Pak, iya betul sekali Pak. Saya juga sempat melihat beberapa laporan keuangan perbankan ya BRI itu, saya BRI Mandiri itu kenapa labanya agak sedikit menurun itu ya karena mereka membentuk cadangan Pak, antisipasi dia. Hati-hati ya sebetulnya, dia lebih hati-hati gitu Pak. Ya, Pak. Itu malah bagus kalau mau saya sih Pak. Artinya ya nggak apa-apa sih labanya sedikit turun nggak apa-apa, cuma mereka udah punya antisipasi ketika nanti debiturnya kalau misalnya benar-benar jadi NPL ya. Iya. Baik Pak Ardianus. Baik Pak. Teman-teman, tadi kita sudah sama-sama dengar ya. Silahkan kami beri kesempatan buat teman-teman yang masih ingin bertanya mumpung kita ketemu Pak Ardianus ya. Walaupun Pak Ardianus juga masuk di Warga Investa ya, ada di grup juga. Tapi pada kesempatan ini monggo lah teman-teman ya, silahkan mengajukan pertanyaan kalau ada yang perlu ditanyakan. Silakan ya, Bapak Ibu. Di sini ada Mbak Lis juga mungkin. Ada Pak, ada boleh. Banyak Pak. Ya, saya membuka pertanyaan aja Pak, mungkin biar yang lainnya terpancing. Iya. Pak Adrianus, iya, saya pengen tahu kalau sekarang ini kan terjadi fenomena ya istilahnya kompetisi antara bank digital sama bank konvensional, bisa dibilang seperti itu kan. Nah, kalau bank digital ini kan memang kreditnya itu mungkin lebih banyak lewat debit card ya, maksudnya lewat e-wallet dan lain-lain. Apakah benar kalau bank digital itu risiko NPL-nya itu jauh lebih bagus daripada bank konvensional? Dan kita pengen tahu sih sebenarnya bank digital yang fully digital itu seperti apa sih Pak? Karena bank konvensional sendiri kan sebenarnya juga punya digital payment system gitu loh. Jadi apa sih sebenarnya perbedaan mendasar antara bank yang fully digital seperti Bank Arto, Bank Jago itu dengan bank yang konvensional tapi bertransformasi menjadi digital payment, karena kan sistem pembayarannya juga sebenarnya sudah digital. Ini agak menyimpang dari restrukturisasi Pak. Mungkin itu Pak. Yang pertama, apakah benar risiko penyaluran kredit dari bank digital itu lebih bagus daripada bank konvensional karena mereka lebih mengandalkan transaction fee ya berarti ya dibanding dengan lending kan. Terus yang kedua, saya pengen tahu ini karena masih belum begitu paham saya itu apa sih sebenarnya perbedaan mendasar bank yang fully digital seperti Bank Jago dengan bank konvensional yang menggunakan digital payment system. Itu Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Lis. Nah, saya kedua dulu kali ya, pertanyaan nomor 2 dulu. Bedanya apa sih bank yang fully digital sama yang tidak full digital itu ya? Terus terang Bu, saya juga nggak tahu Bu itu ya apa sih bedanya, apa sih apakah Bank Arto itu sudah fully digital atau belum sih? Saya juga terus terang Bu ya nggak begitu tahu Bu ya, karena memang itu kan bukan domainnya. Mungkin kalau teman-teman OJK barangkali dia tahu itu apa itu yang fully digital itu kayak apa sih? Mungkin lebih pas teman-teman yang di OJK yang lebih tahu barangkali Bu ya. Kalau saya sih terus terang saya tidak begitu paham itu apakah ya bank-bank yang full digital itu kayak apa sih? Apakah nanti nggak punya kantor dia? Ataukah kalau bayangan saya sih
kalau dia benar-benar full digital, pasti dia nggak punya cabang, ya kan, nggak punya cabang secara fisik ya. Kalau benar-benar full digital, bayangan saya sih, cuma saya nggak tahu apakah bayangan saya itu benar atau enggak gitu. Karena semuanya pakai digital kan, mau buka rekening, mau apa namanya itu, nyalurin kredit, nerima DPK, itu semuanya by digital. Artinya tidak ada kantor cabang, karena benar-benar mengandalkan digital. Bahkan jumlah SDM-nya pun mungkin nggak terlalu banyak dia, karena benar-benar mengandalkan alat digital itu ya. Kalau bank-bank lain sih, ya kebanyakan memang lebih kepada digital, layanan digital ya sebenarnya ya, kayak misalnya ya BRI, BCA itu masih sifatnya layanan digital ya, bukan fully digital ya. Dan kalau seperti itu kan semua juga melakukan kan. Artinya kalau bank-bank yang mengklaim dirinya itu sebagai bank digital, kita mesti tahu dulu apakah dia itu benar-benar fully digital ataukah hanya mendigitalkan layanannya dia. Kalau dia hanya mendigitalkan layanan dia, itu saya agak khawatir akan tetap kalah bersaing dengan bank-bank besar gitu, kayak Bank BCA yang juga bisa melakukan hal itu gitu loh. Bisa mendigitalkan layanan dia gitu. Nah, tapi kalau fully digital kayak katanya Bang Arto itu, nah mungkin bisa saja dia akan tetap survive gitu ya, dibandingkan dengan bank yang hanya mengandalkan layanan digital itu. Dan kalau saya lihat sih contohnya tuh, saya pernah datang tuh Bank BCA Digital ya. Jadi Bank BCA itu kan punya perusahaan ya, dia mengambil Bank apa ya, saya lupa bank apa, itu diubah menjadi Bank Royal, Pak. Hah? Bank Royal. Bank Royal, ya betul, Bank Royal. Bank Royal kan. Dan dia akan menjadi BCA Digital ya. Nah, itu konsepnya dia tuh yang saya tahu itu akan menjadi full digital dia. Yang saya tahu ya. Tapi full digitalnya itu benar-benar nggak ada kantor cabang. Jadi benar-benar mengandalkan digitalnya dia, sehingga cabangnya nggak ada, jumlah SDM-nya mungkin nggak terlalu banyak gitu, karena mengandalkan itu ya. Cuma saya masih belum kebayang yang full digital itu kayak seperti apa sih? Itu saya memang belum bisa menjawab itu, Bu. Tapi kalau dalam hal persaingan, kalau misalnya dia benar-benar sebagai fully digital, dia akan mampu bersaing kalau menurut saya dengan bank-bank lain. Tapi kalau bank kecil yang hanya mendigitalkan layanan dia, itu akan kalah bersaing dengan bank-bank besar kayak Bank BCA, BRI, Mandiri gitu. Karena mereka lebih advance juga ya. Bank-bank itu kan tidak tinggal diam ya dengan kondisi kayak gini ya. Artinya dia akan selalu berinovasi gitu ya untuk mendigitalkan layanan dia gitu. Itu sih. Nah, apalagi kalau dari sisi pendapatan juga, karena dia tuh digital mungkin hanya mengandalkan lebih banyak bermain di area sisi pembayaran, bukan dari sisi lending ya, ngasih kredit ya. Kalaupun ada mungkin nggak besar dia ngasih ke situ, dia lebih banyak bermain di sisi pembayaran yang mengandalkan fee tadi, tidak mengandalkan pendapatan bunga dari kredit gitu. Karena gini, kalau bank kecil itu kan yang saya tahu ya, itu memang kalau bersaing dengan bank besar itu agak susah dia, bank kecil itu. Susah bersaing dalam hal dana pihak ketiga maupun dalam hal penyaluran kredit itu ya. Makanya biasanya kalau bank-bank kecil itu untuk dana pihak ketiganya itu dia tuh hanya menawarkan suku bunga tinggi gitu ya. Nah, karena suku bunga tinggi, cost-nya udah tinggi, maka lending rate-nya juga akan tinggi. Itu kan. Nah, kalau suku bunga kreditnya tinggi, nasabah itu agak susah mendapatkan nasabah-nasabah yang bagus gitu loh. Karena nasabah-nasabah yang bagus itu akan ke bank-bank besar yang menawarkan suku bunga yang lebih rendah dibandingkan bank-bank kecil gitu. Itu kesulitan di bank-bank kecil ketika bersaing dengan bank besar ya. Tapi kalau bank-bank yang, makanya dia itu hanya, saya yakin sekali, menurut saya sih, bukan yakin sih, menurut saya sih bank-bank yang digital itu pasti lebih banyak bermain di area sistem pembayaran yang mengandalkan fee. Kalaupun ngasih kredit juga nggak terlalu besar ya, lebih banyak
karena ada risiko di situ kan. Kalau dia misalnya ngasih lending melalui alat digital tanpa kenal dengan nasabahnya, tanpa datang ke lokasi nasabahnya, itu agak riskan sebenarnya kalau menurut saya sih ya. Beda sama fintech. Kalau fintech kan platform doang dia kan. Dia tuh hanya mempertemukan pihak yang punya dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Jadi hanya fintech itu hanya platform doang. Tapi kalau perbankan kan dia benar-benar intermediasi ya, dia menerima dana dari nasabah, dana DPK, kemudian disalurkan dalam bentuk kredit. Sehingga kalau ngasih kredit pun, kalau pakai online gitu, tetap harus ke lokasi untuk meyakinkan bahwa memang usahanya ada gitu kan. Debiturnya memang punya karakter yang baik. Jadi harus tetap ada fisiknya ke nasabah-nasabah itu. Tidak bisa mengandalkan fully digital gitu ya. Beda sama fintech lah, karena fintech kan platform doang ya. Itu sih kalau mau saya sih, Bu. Kalau soal risiko tadi ya, risikonya kalau memang dia hanya mengandalkan sistem pembayaran, ya risikonya tidak terlalu besar ya dibandingkan ketika bank-bank itu menyalurkan kredit gitu ya. Satu lagi mungkin Pak, apakah ada kesulitan bagi bank-bank besar untuk melakukan sinergi dengan dengan institusi lain? Contohnya misalnya kalau bank-bank bank-bank digital yang katanya bank rencana digital ini kan mereka lebih agresif untuk membentuk sebuah ekosistem sehingga nasabahnya nanti banyak, kayak misalnya Bang Arto kolaborasi bersinergi dengan Gojek, Tokopedia, dengan Binance dan lain-lain. Nah ini ada fenomena lagi misalnya Bank MNC Internasional, BABP, itu kan juga gitu, dia langsung menggandeng XL Axiata untuk dan lain-lain. Nah ini kalau saya lihat sementara bank-bank besar sepertinya masih memang benar hanya mengubah layanan digital, tapi dia sendiri tidak berkolaborasi gitu dengan institusi atau korporasi lain ya. Apakah ada kendala bagi bank-bank besar itu untuk agresif juga membentuk ekosistem seperti yang dilakukan oleh bank-bank itu tadi, bank-bank yang rencana untuk menjadi fully digital itu, Pak? Iya sih. Saya nggak tahu ya kenapa ya bank-bank besar itu. Jangan-jangan sih bukannya nggak mau kali, Bu. Belum barangkali, jangan-jangan Bu ya. Sambil lihat dulu barangkali ya. Saya juga nggak tahu pasti sih kenapa bank-bank besar itu tidak, mungkin lebih kepada strategi barangkali ya. Strategi kalau dia merasa bahwa dengan seperti itu tidak terlalu menguntungkan bank besar, dia nggak bakal mau. Tapi kalau memang itu menguntungkan bank besar, pasti dia akan ambil itu, Bu. Kalau bank kecil ya memang karena dia tidak punya untuk bersaing dengan bank besar tidak bisa, mau nggak mau dia harus mencari cara lain kan. Nah cara lainnya itu adalah dengan seperti tadi Bu, dengan bergabung dengan itu. Nah itu dia Pak, kenapa sekarang itu. ini saya sebagai investor, kenapa tertarik sama bank digital, kan membayangkan, bermimpi, wah ini nanti bakal jadi gede nih, kolaborasi seperti sekarang yang dipegang Pak Hari itu bank itu bank bukan bank Neocommerce tapi Pak, Bank Aladin gitu. Bank Aladin dia kan langsung kolaborasi dengan Alfamart, kolaborasi dengan itu yang membuat kita langsung bermimpi gitu. Nah ini seperti bank-bank besar ini kan konsep kerjanya masih ya konsep kerja konvensional, tetapi layanannya aja yang digitaling. Apa itu perbedaannya atau gimana, saya juga masih meraba-raba. Cuman karena lagi hype-nya itu ya kita ikutan aja gitu. Iya sih, Bu. Menurut Bapak gimana tuh, Pak? Iya, memang itu mungkin tadi Bu, saya bilang bagian dari strategi dia ya. Cuma apakah memang itu akan menguntungkan bank? Saya yakin pasti akan menguntungkan lah saya sih. Cuma apakah untungnya itu kita hargai dengan harga yang mahal gitu, Bu? Apakah bisa keuntungannya itu bisa melampaui bank-bank yang konven tadi gitu? Saya kira untung sih pasti untung ya. Tapi itu Bu, apakah untungnya dia itu kita hargai dengan harga mahal gitu loh? Ya emang ada itu sih Pak, ada perbedaan tadi yang value sama growing gitu kan. Kalau value pasti based on fundamental, tapi kalau growing ya itu tadi based on mimpi tadi. Wah ini bakal kolaborasi sama ini usernya berapa kayak gitu, makanya
Saya sendiri masih meraba-raba ini sebenarnya yang bank fully digital itu yang seperti apa, tapi yang saya lihat fenomenanya memang mereka sangat agresif untuk membentuk sebuah ekosistem itu sih Pak, yang rencana digital itu. Nah, ya kalau soal prospek dan lain-lainnya tergantung masing-masing orang, karena memang ada kubu yang masih berpandangan bahwa ya saham itu harus depend on value gitu, yang itu orang yang fundamentalis. Tapi yang orang-orang yang prinsipnya growing investment itu ya mungkin yang itu tadi ini bakal pertumbuhannya cepat gitu. Agak ada dua kubu yang berbeda sih Pak. Ya Pak Hari itu aja Pak sebagai pembuka, Pak mungkin yang lainnya monggo. Ya. Ya Mbak Dis, terima kasih. Terima kasih juga Pak Ardianus. Mungkin yang lain kalau ada pertanyaan lagi. Iya Pak Hari, ada 3 pertanyaan di chat Pak Hari. Di chat ya. Mungkin ini Pak, karena ada 3 pertanyaan dan salah satunya menyambung yang tadi, yang dengan Bu Lis tentang bank digital, yaitu pertanyaan Bu Ita Pak dari Politeknik Gajah Tunggal. Bagaimana dengan safety and risk ya Pak antara digital dan non digital seperti itu Pak Ardianus? Apa? Bagaimana safety dan resikonya Pak? Jadi keamanan dan resikonya antara bank digital dan non digital itu seperti apa sih Pak? Resikonya ya? Dari maksudnya dari nasabah ini ya? Iya. Risiko memegang sahamnya atau risiko banknya ya? Yang mungkin yang dimaksud dari nasabah itu Pak. Monggo Bu Ita. Ya, tadi yang saya maksud adalah risk kalau kita buy both gitu. Kan kita tuh maunya kan, saya seperti saya kemarin menyambung pertanyaan saya kemarin bahwa saya itu kan tipenya adalah risk averse Pak, menghindari risiko gitu. Walaupun kita di dalam investasi saham itu kan selalu dihadapkan pada risk gitu. Nah, kalau melihat dari tadi penjelasan Bapak dari awal tadi gitu. Kalau kita sebagai investor itu membeli itu risk-nya kira-kira which one bigger gitu loh. Bapak kalau di bank kan mestinya kira-kira bisa kasih gambaran nih. Kalau sebagai nasabah sih ya kita pasti cari yang, kalau saya sih cari yang aman aja kalau sebagai nasabah ya. Yang jelas pasti bunganya berapa gitu. Dan bisa nggak boleh lebih dari 2M misalnya. Itu sudah pasti kita akan spread kita punya uang gitu. Tapi kalau di dalam saham kan kita tuh kan yang dibilang tadi trading ya. Jadi kan kita harus memperhitungkan between cost and benefit-nya gitu. Nah, kita mau lihat nih kalau yang mohon bersharing juga Bapak, kira-kira risk-nya gimana nih, beli yang mana nih gitu. Kalau tadi Bu Lis kan menjelaskan kayaknya growing-nya nih kolaborasi ya. Orang mau kolaborasi itu kan win-win solution, padahal kita nggak pernah ketemu Pak namanya win-win solution itu. Nggak ada yang 50-50 mau jalan, pasti ada 51 dan 49 kan. Selalu ada 49 dan 51 gitu minimal. Nggak ada yang namanya 50-50 itu nggak ada. Nah 50-50 ya artinya draw kan, bukan win-win gitu loh. Itu Pak maksud saya tadi ya. Terima kasih. Mohon maaf merepotkan. Ya. Kayaknya kalau untuk risiko saham sih kayaknya lebih pas Pak Hari kali ya. Kalau saya kan dari sisi individu perbankannya ya, entitas banknya ya. Kalau untuk harga saham bank digital sama bank itu saya pikir saya tidak punya kemampuan untuk itu, untuk menjawab itu sih. Oke Pak. Pak Hari barangkali lebih pas ya. Saya ikut membantu benar ya, karena Pak Ardianus bukan seorang analis saham gitu, tapi beliau adalah tentang kebijakan perbankan ya yang ada. Tapi begini benar Bu. Jadi inilah gunanya Pak, karena ini yang sekumpulan investor nih Pak Ardianus. Jadi fokusnya nanti arahnya saya kalau ini disampaikan Pak Ardianus begini. Nah, bagaimana saya beli sahamnya itu enggak ya? Itu kan view-nya begitu Pak, view-nya. Nah, begini. Bu Ita. Iya, Pak. Jadi saya sendiri ya melihat itu kan tetap aja
karena saya seorang fundamentalis ya. Jadi saya melihat ini kan, coba bayangkan ya, tadi si Aldi saya suruh paparkan ini. Harga saham BRI, Mandiri, BNI, BCA, ya, Danamon, bank-bank besar itu bagaimana dalam kurun waktu awal tahun sampai dengan hari ini. Dibandingkan dengan saham-saham yang bank yang baru, yang digital, itu berapa? Itu waduh luar biasa. Bank-bank yang kecil itu yang akan beralih ke digital itu naiknya bisa ratusan %. Sedangkan seperti BRI, Mandiri, BNI justru mengalami penurunan, ya kan. Jadi itu yang ini lihat ya beberapa kondisi perbankan kita kalau dari sisi harga. Nah, ini tadi saya melihatnya investor ini ya katanya prospek gitu ya melihatnya gitu ya. Apakah benar bank-bank yang dibeli tadi, bank-bank kecil itu punya prospek yang baik ya. Tadi kalau saya runtut dari jawaban Pak Ardianus ya mengenai perbankan-perbankan itu kan ya memang mereka lagi mencoba-coba ya, mencoba-coba. Nah, termasuk bank-bank besar tadi, tentu benar, saya sepakat ya, bank-bank besar ini yang punya pengalaman yang luar biasa di dalam perbankan. Ya tentu kalau mereka itu menguntungkan dengan bank yang dilakukan oleh bank digital yang kecil-kecil itu, saya kira apa sih sulitnya buat BNI, BCA, Bank Mandiri yang udah jaringannya udah luar biasa. BCA itu punya berapa jaringan, itu akan dia lakukan itu nantinya. Jadi kembali ke ini Bu Ita, kalau soal harga saham itu ya sekarang tergantung kita. Kalau saya kembali ke logika fundamental ya, kalau saya melihat beberapa perusahaan yang tidak didukung atau terlalu mahal sekarang dari rasio keuangan, saya tidak berani gitu. Makanya lihat ya, dalam 2 hari terakhir saham-saham yang tadinya sudah memuncak begitu, INPC, ya, BKTG, ya itu Bank Dinar, ya, yang tadinya udah naik ratusan %, dalam 2 hari ini anjlok ARB, auto reject bawah, ya, terus 7%. Nah, saya tidak tahu ya apakah ini mulai kita menggunakan logika atau seperti apa ya, saya nggak tahu. Tapi faktanya begitu kan, sudah ada koreksi gitu. Itu Bu Ita. Iya Pak. Oke Pak, terima kasih. Kalau ya silakan. Boleh menambahkan Pak? Saya itu termasuk yang ini Pak, yang ketika melihat saham-saham bank kecil itu melonjak tinggi itu ada apa ya? Kadang-kadang juga nggak percaya gitu, nggak bertanya-tanya kok bisa ya bank kecil kayak gitu kok bisa tumbuh segitu tingginya harga sahamnya. Apakah iya prospeknya itu sedemikian cerahnya sehingga kita bisa menghargai dengan harga semahal itu gitu loh. Saya sendiri masih masih ragu-ragu juga, apa iya sih prospeknya tuh sampai segitunya sehingga harga saham sampai naik tinggi begitu. Padahal kan bank-bank lain juga, padahal kan dia tuh hanya mendigitalkan layanan servisnya dia. Itu pun bank-bank yang besar pun sudah melakukan hal itu gitu kan. Kalau full digital barangkali iya mungkin lebih survive ya dibandingkan dengan bank yang hanya mengandalkan layanan digitalnya dia. Cuma apakah akan survive dia itu akan menghasilkan keuntungan yang luar biasa besarnya sehingga harga sahamnya itu sampai kita hargai dengan harga semahal itu gitu loh. Itu saya masih belum bisa menangkap itu. Memang oke lah dihitung sebagai pakai valuasi kelihatannya sih memang luar biasa tinggi ya dibandingkan. Tapi tetap aja saya melihat apakah iya sih segitu tingginya ya valuasinya dia ya, sebegitu tingginya, sebegitu bagusnya prospeknya dia ya sehingga harganya kok sampai semahal itu gitu loh. Itu saya masih belum bisa menangkap selama yang saya tahu Bu ya. Dibandingkan ketika kalau saya melihat bank-bank besar kan memang oke lah, memang dia lagi kondisi lagi kayak gini pasti akan sahamnya akan sedikit mengalami
perlambatan gitu kan. Ya karena kondisi kayak gini kan, bank-bank juga masih belum mampu juga untuk ngasih lending yang tumbuh lending juga secara tinggi kan, masih hanya menempatkan di SBN gitu kan. Tapi ya bank kan masih tumbuh, masih bagus labanya gitu kan, walaupun tidak tumbuh tinggi ya, tapi masih bertahan lah, masih mampu bertahan dengan kondisi kayak gini. Tapi kalau bank-bank kecil dengan hanya mengatakan prospeknya dia seolah-olah dengan bergabungnya dia katakanlah entah dengan Gojek, entah dengan apa tadi dengan Alfamart, sampai begitu prospeknya begitu langsung tumbuh, langsung begitu cerahnya prospeknya dia gitu, sehingga bisa menghasilkan keuntungan yang besar gitu. Itu yang saya masih belum dapat bisa memahami itu sih kalau dari sisi saya, Bu ya. Oke Pak, iya saya gitu juga sih. memiliki pemahaman yang sama gitu, dan saya ada kena yang itu manajemennya bank yang kecil tadi, 2 di antaranya saya kena, dan saya tanya, is it true gitu, apakah ini benar? Dia bilang juga I don't know actually, unbelievable, dia bilang. Wah ya wes lah, saya bilang gitu. Oke Pak, matur nuwun Pak Andi sama Pak Ari. Ya. Pak Hari, kalau kita lihat perilaku, bisa nggak Pak kita tahu nasabah yang membeli saham-saham bank itu, bank-bank kecil itu lebih banyak institusi kah, lebih banyak individu kah? Kalau misalnya individunya, kira-kira usianya berapa gitu yang lebih banyak membeli saham-saham itu? Bisa nggak Pak? Ya, saya sih pribadi memperkirakan Pak, sebagian besar itu retail Pak. Perorangan. Jadi saya belum melihat teman-teman di fund manager itu yang membeli seperti itu, Pak. Jadi mungkin karena IPO-nya ya teman-teman ini. Nah ini kritikan. Saya tidak bermaksud untuk membodohkan atau enggak ya, tetapi sebagai satu lembaga institusi pelatihan gitu ya, Pak. Kan saya pengennya memberikan yang terbaik lah buat para investor itu melihat kami gitu. Jadi jangan menggunakan emosional saja, karena banyak sekali teman-teman yang masuk itu jangankan tahu sahamnya Pak, mungkin hanya tahu kode sahamnya saja. Kalau tanya ini saham apa, enggak tahu. Saya kenapa beli? Ya karena ikut-ikutan teman-teman gitu. Nah itu yang itu dia saya harus mohon ya nih ya kita koreksi dalam kesempatan ini. Marilah kita lihat. Jadi kalau sudah nyantol sahamnya membeli di pucuk, terus turun, baru, aduh kok saya rugi ya di waktu. Nah waktu beli itu gimana gitu kan? Tidak dilihat secara komprehensif gitu. Itu Pak memang. Jadi saham itu begitu. Emosional itu kadang-kadang melebihi dari segala yang rasional tadi. Makanya kalau Pak Ardianus belum ketemu logikanya, kok harga bisa naik sekian persen. Ya itulah faktanya saham itu ya. Baik. Ada lagi Ardi? Saya beli lit itu loh Pak. Beli lit itu rugi 80% sampai sekarang saya biarin aja tuh. Apa Bu? Lit saham. Dulu kan belum kenal itu. Orang bilang itu bagus-bagus, ya udah saya beli itu. Oh iya. Makanya Bu Ita sekarang udah belajar. Saya yakin ya Bu Ita ini. Bu Ita beli apa Bu Ita? Dulu waktu di Bali Bu, itu ada beli apa tuh lit sama apa lagi tuh. Oh iya, saya ingat ya. Ya ingat lit. Ya itu nggak tahu tuh lit itu apa, sampai sekarang saya bilang kita biarin 80% udah rugi itu. Iya, betul. Saya ingat sekali ya Ibu waktu pertama kali menjadi investor pemula ya pada saat itu di Bali tahun 2018 ya Bu atau 17 waktu itu. Di Bali dulu Pak ya. Iya, itu kan baru kenal ya Bu Ita ya. Jadi ikut orang aja. Lagi kenal seneng-senengnya wis. Pokoknya apa elek ya kata apik gitu loh. Jadi tak beli. Sekarang hati-hati sih. Ya hati-hati sekarang, lihat dulu gitu. Iya, pembelajaran ini semua pembelajaran. Ada ongkos sekolahnya gitu, Pak. Ya. Ada ongkos sekolahnya. Iya. Terima kasih Pak Ari, Pak Adi. Ya. Aldi, ada yang bertanya lagi Aldi? Ya, mungkin Pak Cahyo mau nambahin. Pak Cahyo ya. Terima kasih Mas Aldi, Pak Ari. Jadi kalau mungkin abnormal return ya kalau saya nyebutnya itu biasanya memang terjadi pada saham-saham yang kapitalisasinya tidak terlalu besar ya, karena kalau kita analogikan dengan orang, tentu orang kalau
kecil seperti saya, seperti Pak Hari, itu lebih lincah lah daripada orang yang non sewu overweight gitu. Jadi seperti itu sih. Apalagi ini kalau saya lihat misalnya seperti bank gitu ya, kode bank. Bank itu sekarang baru sideways gitu ya. Setelah naik kencang sekarang baru sideways. Itu saya artikan bahwa sebenarnya ini baru mau akan IPO. Ini salah satu strategi juga untuk menanamkan image bahwa bank ini harga wajarnya sekian, mungkin akan ditahan sampai 1 tahun gitu kan, 1 tahun dia manteng di sana, gerak sideways. Jadi orang itu sudah ada ada anggapan bahwa memang bank itu harganya di segitu. Ini yang kode sahamnya bank ya, Al-Adin gitu. Al-Adin itu dari Adin itu berharap jalannya sesuai dengan agama Islam, tapi kalau dari sisi marketing itu kan Al-Adin, jadi itu suatu bank yang ajaib di zaman sekarang ini mungkin seperti lampu ajaib. Tapi itu seperti itu Pak. Dan pengalaman saya sendiri juga, saya kan pernah mengelola juga saham-saham yang kecil-kecil gini ya, itu memang returnnya luar biasa waktu itu di awal-awal di tahun berapa ya, tahun 2005 sampai 2008 itu saya pernah setahun reksadana saya returnnya di atas 200% ya setahun. Itu juga seperti itu. Sebenarnya kita juga kadang kita diem aja gitu kan, diem aja, tapi retail ini kadang kan suka mencontoh nih. Ya tidak salah, saya tidak menyalahkan, memang mencontoh itu salah satu cara yang termudah ya bagi investor, karena menganggap bahwa broker ini lebih sophisticated, lebih canggih dalam menentukan investasinya gitu. Jadi saya sering kali ditanya itu, dulu saya di Makinta Mantap ya, beli saham ini ya, saya diem aja saya nggak ini, padahal saya nggak beli gitu. Beli nih, buktinya si AHA itu Makinta banyak beli gini. Padahal kita nggak beli gitu. Begitu ada kliennya Makinta beli, itu dikira kita yang beli gitu, padahal kita nggak beli gitu. Nanti kadang juga bos saya juga agak ini juga gitu kan, kadang Pak butuh uang harus jual, oke gitu kan. Begitu jual, kita ngomong di sales gitu kan. Sales itu dia langsung rebutan jual dulu gitu. Mereka, ini mau reksadana mau jualan gitu. Dia rebutan. Jadi dia telepon kliennya pada rebutan jual gitu ya. Padahal ternyata setelah siang bos nanya lagi, ada dana masuk enggak? Ada Pak. Enggak perlu jual, enggak perlu gitu. Tapi harga sudah terlanjur turun gitu loh. Jadi ya seperti itulah retail gitu ya. Ketika harga itu sudah di atas, itu kalau kita omongin ini harganya sudah mahal segala macam, itu biasanya tidak bisa menerima gitu ya, masih kalah dengan mimpi-mimpinya gitu. Jadi memang seperti enggak salah sih, uang investor sendiri, uang retail sendiri kan gitu kan, mau beli di harga murah, di harga mahal, atau uang mereka sendiri gitu. Jadi nggak ada yang salah sih. Cuman ketika diingatkan tuh biasanya masih, buktinya kemarin naiknya sudah tinggi gitu loh. Padahal itu ya, sekarang ada beberapa strategi sih yang perlu dikaji juga di sini, perlu diterapkan sendiri. Itu ada namanya strategi kontrarian ya. Jadi kontrarian ini adalah kita menjual saham pemenang gitu ya. Jadi kalau saham sudah naik tinggi, itu dianggap sebagai saham pemenang.
Maka kalau udah naik tinggi itu saham-saham pemenang itu harus kita jual, gitu ya. Dan kita membeli saham yang loser, saham yang sudah terkoreksi, trennya sudah di bawah, orang sudah nggak mau beli, sudah mulai sideways. Nah, disitulah sebenarnya waktu kita membeli. Jadi kita membeli ketika semua orang takut, dan kita menjual ketika orang sedang euforia seperti sekarang nih ya. Orang mau ngomong bank digital semua, ini sebenarnya time to sell, bukan time to buy. Karena kalau kita lihat dari sisi PER, dari sisi book value, itu ajaib semua lah, gitu, ajaib semua gitu. Memang kalau bank besar kan ada kekhawatiran juga. Tadi saya juga terkonfirmasi ya, karena saya melihat bahwa penurunan suku bunga kredit ini sangat lambat gitu ya. Jadi NPL bank-bank besar itu kemungkinan memang akan naik gitu kalau nggak di restructure. Tapi di restructure pun itu hanya sekedar make up saja sih, saya pikir make up saja. Dan kalau pandemi ini tidak segera berakhir, saya khawatir juga dengan kondisi seperti ini. Dan saya lihat beberapa emiten pun saat ini sudah mulai restructuring nih. Ada beberapa yang memindahkan kredit dari bank ke obligasi atau sukuk, atau mereka restructure sukuknya, sukuk atau obligasinya yang kemarin bunganya tinggi, sekarang menerbitkan sukuk untuk menutup obligasi yang kemarin yang mahal-mahal seperti itu. Jadi mungkin bank dengan kondisi seperti ini juga masih agak tanda tanya juga ya. Kalau tidak boleh dikatakan mengkhawatirkan, juga agak tanda tanya begitu aja. Gitu. Makanya bank-bank besar saat ini memang grafiknya lagi turun, karena kalau saya sendiri, walaupun saya nggak sekarang ini saat ini kan saya cuman bisa gigit jari aja, karena saya udah komit saya nggak mau beli bank konvensional. Jadi ngelihat aja ini, kalau ditanya ini bagus gitu, tapi saya nggak bisa beli karena itu bank konvensional bukan bank syariah gitu. Jadi saya memang komit nggak mau beli. Tapi ya itu ada kekhawatiran bahwa nanti kalau pandemi ini tidak segera berakhir, itu NPL bank akan mengalami kenaikan. Itu yang tadi juga sudah dikonfirmasi juga. Itu mungkin Pak tambahan dari saya, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Dek Cahyo. Terima kasih ya. Mungkin yang lain atau Pak Gustaf mungkin akan memberikan pandangannya, Pak Gustaf. Ada Aldi? Pak Gustaf, Aldi? Tidak ada, Pak. Ada ya? Tidak ada, Pak. Oh, nggak ada. Ya, Pak Tatang mungkin. Pak Tatang ada? Ada sih, Pak. Pertanyaan ada. Ada 2 pertanyaan lagi. Oh iya, silakan. Yang ini Pak Bendungan Marga 3 ini namanya. Seperti ini Pak. Apa ini sudah jadi pengalaman-pengalaman tahun-tahun lalu saat krisis 98 dan 2008, sehingga krisis untuk tahun ini perbankan lebih bisa eksis dan selamat. Dalam pandemi ini sudah belajar dari krisis yang dulu. Ini mungkin pendapat ya Pak, pendapat dari Pak Bendungan tentang restrukturisasi kredit yang tadi disampaikan awal-awal tadi Pak. Ini pertanyaan kedua dari tadi mungkin pandangan, terus ini pertanyaan kedua dari Pak Hasan dari Unwahas Pak. Apakah dari restrukturisasi ini bank atau nasabah jadi benar-benar sehat atau sehat palsu dalam arti fake dan bisa jadi masalah di kemudian hari? Seperti itu mungkin Pak Ardianus dan Pak Hari. Ya, silakan Pak Ardianus. Masih ada pertanyaan tadi. Oh iya Pak. Kalau kita bandingkan dengan tahun 98, tahun 2008, saya yakin sekali bahwa perbankan kita tahun ini saat ini ya lebih kuat ya, lebih kuat. Karena memang banyak sekali perubahan-perubahan yang dilakukan oleh perbankan gitu loh. Termasuk juga regulasi-regulasi ya yang memperkuat daya tahan perbankan gitu loh. Itu memang kalau saya itu sempat juga beberapa kali mencoba membuat simulasi-simulasi ya, ketika misalnya NPL bank jadi berapa, jadi turun jadi berapa gitu kan, atau misalnya
ada misalnya ketika debitur besar misalnya mengalami kayak misalnya Garuda nggak mampu bayar ya, kalau kita macetkan NPL jadi di perbankan tuh jadi seperti apa gitu kan. Dari beberapa kali simulasi sih secara umum perbankan kita kuat gitu Pak. Jadi mampu lah menyerap risiko-risiko itu ya, kecuali kalau misalnya pandemi sampai tahun berapa masih belum selesai juga ya mungkin juga akan lama-lama juga bank akan kena juga ya. Cuma kalau hanya sifatnya berapa tahun itu, saya yakin sekali akan mampu bertahan itu. Karena memang kondisi bank itu lebih baik ya dibandingkan dengan sebelumnya. Karena memang kebantu regulasi-regulasi, bagaimana regulasi itu memperkuat daya tahan perbankan. Misalnya regulasi bank itu kan diminta untuk menambah modal gitu kan, menambah likuiditasnya dia, sehingga bank itu ketika ada gejolak itu mampu bertahan gitu loh. Dan memang terbukti sebenarnya di tahun 2008 ketika ada krisis subprime mortgage ya, itu bank kita masih bagus ya, masih mampu bertahan. Begitu juga ketika ada taper tantrum tahun 2013, itu juga bank kita masih mampu bertahan walaupun sempat mengalami kerugian karena harga SBN turun dan itu impact-nya kepada perbankan, tapi ternyata bank masih mampu menyerap risiko itu, masih mampu bertahan gitu loh. Nah, artinya memang kebijakan selama ini sudah mampu membuat bank kita mampu bertahan. Dan saya yakin sekali pandemi ini pun sama, dengan tentu dibantu dengan regulasi tadi ya, regulasi restu itu pasti tentu tetap dibantu lah dengan itu. Dengan seperti itu bank kita akan mampu bertahan kalau menurut saya sih untuk ini ya, untuk di pandemi ini ya. Itu sih untuk yang ini. Terus yang kedua tadi, apakah restrunya itu benar-benar sehat atau sehat palsu? Kalau restru itu kan tandanya itu nasabah itu lagi sakit sebenarnya kan ya, lagi dalam proses pemulihan lah maksudnya gitu. Cuma memang dari data-data sih memang menunjukkan bahwa walaupun ada restru, dari sekian restru itu pasti ada yang gagal gitu, dan yang gagal itu akan menjadi NPL ya, dan itu nggak besar sebenarnya dari beberapa data historis ya yang saya lakukan. Begitu juga data teman-teman dari OJK juga sempat juga menyatakan bahwa dari restru itu paling mungkin nggak nyampe 5% lah yang mengalami NPL yang benar-benar jadi NPL ya. Itu. Jadi memang pasti ada dari restu itu pasti ada yang benar-benar gagal ya sehingga menjadi NPL, tapi itu nggak besar sih. Itu sih kalau untuk yang pertanyaan yang dari siapa tadi, Hasan ya. Oke. Ya, sementara ada lagi? Oh sudah ya. Baik, karena ya waktunya kita sepakat untuk jam 9 ya, sudah jam 9 ya Aldi ya. Ya. Menarik sih kita. Satu Pak ya. Hari ya tadi janjinya tuh soal margin tadi mau dibahas. Oh ya, makanya tadi yang oleh maksud saya yang dari Pak Ardianus kita ini ya artinya pertanyaan kita stop, tapi saya udah ini memang mau janji kan tadi sama Mbak Liz ya dan teman-teman yang lain mengenai transaksi margin pendek, gitu ya Mbak Liz ya. Iya, Mbak Liz. Halo. Iya betul Pak. Transaksi margin yang karena kan Bursa Efek kan juga suka mengeluarkan daftar saham-saham yang betul. Bisa. Ya, tapi tadi buka itu karena baru IPO kan nggak masuk dalam daftar yang sudah dikeluarkan bulan Juli kan. Nah, tapi kok ternyata tadi kalau CVV bilang ada juga yang bisa menggunakan margin. Nah, ini yang saya masih bingung di situ. Ya. Jadi begini, Mbak Riz, ada dua hal, yaitu margin ya, margin resmi dan tidak resmi. Ya, margin resmi itu diatur oleh OJK, BII, ya saham-saham apa saja yang bisa dimarginkan. Artinya paling antara lain, orang yang akan menggunakan margin yang resmi itu harus punya aset liquid itu 200 juta. Ya, saham-sahamnya pun juga harus saham-saham yang sudah disetujui oleh BII.
Ya saham apa aja yang bisa dibiayai dengan margin. Demikian pula dari sisi sekuritasnya itu harus didukung oleh MKBD ya yang memadai untuk mereka memberikan margin pada nasabah-nasabahnya. Jangka waktunya pun diatur ya. Itu margin resmi. Nah, tapi pada prakteknya ada beberapa sekuritas yang memberikan fasilitas. Ada yang istilahnya T+, ada yang istilahnya denda, ya itu ada. Jadi sekuritas itu kan begini, memberikan kesempatan, misalnya seseorang nasabah itu punya uang 100, dia boleh beli melebihi 100 itu, cashnya cuma 100, ya kan? Nah, dia tidak izin, tidak mengajukan kontrak resmi margin, begitu tidak. Dia langsung beli begitu aja. Dan kebetulan sekuritas itu memberikan fasilitas misalnya bebas, sahamnya bebas, apa aja boleh. Ya. Nah, belilah dia sampai misalnya 150 gitu. Atau bahkan tadi kalau ada yang nekat sekuritasnya bisa 2 atau 3 kali dari uang yang ada. Nah, tetapi biasanya itu hanya sifatnya jangka pendek. Artinya jangka pendek itu kan biasanya kalau nasabah itu bayar T+2, transaksi hari ini itu bayarnya 2 hari kemudian. Jadi diberikanlah fasilitas oleh sekuritas itu, boleh Anda punya 100, boleh beli deh sampai 150 misalnya. Yang 50 dibayar loh, T+2 nanti ya. Gitu. Itu sebetulnya seperti itu. Tetapi diartikan bahwa itu adalah fasilitas. Sehingga ketika dia T+2 nggak bayar, bisa dipinjemin kok gitu. Nah, itu bahkan ada yang sekuritas mungkin yang lebih dari hanya bisa 2-3 kali tadi yang seperti dikatakan si TV ya. Nah, saya tidak tahu itu sekuritas mana. Sehingga uang 100 membelilah 300 juta. Itu, dan itu hanya jangka pendek. Biasanya tadi kalau hari keempat ya, hari keempat si investor itu tidak melakukan pembayaran, maka harus di for sale. Saham-saham yang dibeli tadi harus di for sale, dijual paksa oleh sekuritas itu. Sehingga tadi kan saham yang sama, Pak. Mohon maaf, itu saham sama. Misalnya saya menggunakan fasilitas margin untuk membeli buka, misalnya gitu. Berarti ketika T+2 itu di for sale-nya itu buka juga gitu, atau saham yang lain? Oh ya, kalau ada saham yang lain ya terserah, pokoknya nilainya harus kembali, Mbak. Oke. Iya, jadi dia kan jadi dari begini, nilainya ya. Enggak, iya. Kalau dia ada jaminan yang lain, ya pokoknya dari sekuritas saham apa aja dia jual, gitu kan. Tapi kalau dia beli cuma punya cash 100, terus dibelikan saham buka semua misalnya, seperti 300, gitu kan. Ya yang di for sale ya buka itu, mana yang paling liquid. Makanya kenapa margin itu dipilih saham-saham yang liquid. Itu adalah untuk menjaga kalau si investor itu tidak melakukan pembayaran pada waktu yang ditentukan, maka saham-saham yang liquid itu akan dijual paksa oleh sekuritas, dan itu ada kontraknya. Itu kalau margin resmi. Makanya kalau nggak resmi ya tinggal suka-suka sekuritas juga. Ketika dia membayar T sampai T+4 tidak melakukan pembayaran, dia jual apa saja. Itu. Nah, ada juga ini investor yang memang sengaja. Maksud saya mau beli saham A, ya ini nanti T+2 akan saya jual lagi, gitu ya. Jadi dia sangat optimis bahwa ketika membeli sekarang, kalau perlu nanti sore naik, jadi nggak jadi rugi dong, nggak jadi pakai margin dong, ya kan? Kalau satu hari, kalau hari ini tidak naik, besok saya jual, dia masih optimis itu akan naik. Tetapi, nah di dalam ini ya jurus bandarmologi yang saya pahami dan saya teliti, bandar-bandar besar tuh ngerti. Gitu ya. Ini retail beli saham ini sekian miliar, ya. Ini cobalah pakai duit sendiri apa margin ini. Ya, jangan-jangan dia pakai T+, gitu ya. Begitu dia T+3, ya, T+4, nah biasanya dilihat terus gitu. Kalau perlu ditekan-tekan sama si bandar tadi, ya harganya. Jadi, wah, ini di for sale kan sama sekuritas, atau di for sale sekuritas, atau keinginan sendiri dia jual. Itu yang terjadi, sehingga
itu tadi yang dimaksud oleh teman-teman ya, didiskusikan di grup gitu Mbak Lis. Itu ya Mbak Lis. Oh iya, paham Pak. Ya, paham ya. Jadi artinya bahwa margin yang tadi dimaksudkan adalah memang fasilitas dari sekuritas ya Pak ya? Ya, sebetulnya bukan fasilitas untuk margin yang dimaksud sebagaimana mestinya ya, tetapi ini kan kalau enggak, kan memang aturan ya, kamu punya saham, punya uang 100, kamu boleh beli misalnya, oke lah saya kasih spilling sampai 150 mungkin yang perusahaan sekuritas yang hati-hati. Tapi janjinya ya T+2 nanti bayar. Itu konsep awalnya. Tetapi diartikan menjadi fasilitas atau memang mungkin sekuritasnya juga ya ini loh fasilitas gitu untuk karena bersaing dengan sekuritas yang lain. Udah kalau ada nasabah ke sini masuk nasabah saya nanti kamu punya uang 100 bisa beli sampai 300. Untuk ini Pak, untuk meningkatkan fee transaksi itu. Untuk meningkatkan fee transaksi itu. Dengan dikasih dana lebih, maka dia lebih semangat. Betul. Ya itu makanya ada beberapa saya lihat ya, tidak perlu saya sebut itunya sekuritas, ada yang sekuritas itu justru labanya itu dari laba denda-denda itu, bunga-bunga margin itu. Fee transaksinya nggak begitu banyak. Karena itu lumayan gede loh itunya bunganya itu Mbak, gede itu ya. Makanya kalau ngambil dari perbankan ya misalnya sekuritas itu terus dimarginkan begitu, wah itu luar biasa itu bisa 17-18% dan itu harian hitungnya coba ya, itu ada yang semacam itu Mbak Alis ya. Tapi kalau yang margin resmi ada aturan-aturannya lah, sahamnya resmi ditentukan ya, waktunya ditentukan, itu udah aturannya gitu. Tapi ya kalau enggak ya itu tergantung sekuritasnya tadi ya, mereka ada juga yang sekuritasnya menentukan, oke kamu beli ini ada harkatnya misalnya ya sekian, senilai nih jaminannya, kamu punya saham apa itu saya hargai sekian itu. Nah itu ada juga yang seperti itu rata-rata sih itu Mbak Lis ya. Terima kasih Pak Hari, paham Pak Hari ya. Oke, ada yang lain mungkin? Jadi menarik ya, Bapak Ibu. Waktunya sekali lagi kita sudah jam 9 nanti kesempatan bincang-bincang kopi petang ini memang saya akan programkan seminggu sekali minimal. Tetapi kalau memang ada yang urgent, yang ada topik-topik yang menarik ya kita bisa tambah lah. Ya, itu karena di dalam grup yang sehari itu kita kalau lewat WA aja memang kurang ini ya, kalau dengan cara seperti ini ya lebih efektif sih menurut saya. Dan pada kesempatan yang akan datang saya juga akan mengajak pembicara lain, narasumber yang lain yang kompeten seperti Pak Ardianus tadi, sehingga membuat wawasan kita di komunitas Investa, di nasabah-nasabah BNI Sekuritas ini menjadi lebih paham, lebih banyak pengetahuan kita dapatkan. Itu saya kira pada kesempatan ini Pak Ardianus, saya selaku pengelola di komunitas Investa mengucapkan terima kasih sekali waktunya Bapak yang telah berkenan pada malam hari ini. Sama-sama. Luar biasa ya Pak Ardianus, dan jangan bosan ya Pak Ardianus, tetap gabung di komunitas kami Investa yang isinya luar biasa Pak. Jadi tadi itu Mbak Lis itu dari wartawan senior di Investor Daily, Bu Ita itu direktur Politeknik Gajah Tunggal, dan masih banyak lagi teman-teman yang luar biasa Pak. Dari mulai yang kita tidak pernah berbeda-bedakan, tapi maaf ya. Jadi kita hebat, kita senang saja bergaul dengan semua disiplin ilmu dari profesi-profesi yang lain. Itu Pak Ardianus. Terima kasih ya Pak Ardianus sekali lagi. Ibu Lisa dari mana? Dari Investor Daily, dari grup Berita 1. Oh, iya, grup Berita 1 Pak. Oh iya. Iya. Bapak kalau ada artikel monggo bisa. Saya sering Bu masuk tulisan di situ Bu, di Investor Daily. Pak Ardianus sih agak mirip-mirip dengan Mas Cahyo, ini ya masih saudara kah? Cintunya ya. Saudara seiman Ibu. Saudara seiman Ibu. Siap. Jangan-jangan ini yang di sini keluarga semua nih. Gitu ya Bu Ita. Iya.
Terima kasih ya Pak Ardiono sekali lagi, dan jangan bosan next atau kesempatan yang lain tetap gabung, jadi bisa diskusinya bisa hidup begitu. Baik Bapak Ibu, sekali lagi matur nuwun bisa bincang-bincang bersama kami di Investa ini, dan mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu-satu yang hadir tadi, yaitu tadi ada teman-teman dari Kementerian Keuangan juga gabung, Pak Haryadi CS, ada dari KKSK Kebijakan Sistem Keuangan ya, yang juga gabung juga, tapi selaku pribadi ya, selaku pribadi semua ini kan hidup banyak dari teman-teman PPATK juga ya, saya lihat tadi ada hadir juga. Ya terima kasih, selamat malam dan Bapak Ibu selamat istirahat sampai Senin ya, selamat berweekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Terima kasih Malam Pak Ari. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih Bapak Ibu. Yos. Bu Sri, Bapak Ibu, happy weekend semuanya, sehat-sehat. Ya, sama-sama Ibu. Wah, ada Pak Tatang baru datang kayaknya. Pak Tatang, makasih. Pak Ardianus, makasih Pak. Ya, terima kasih ya Bapak. Pak Gunus, terima kasih. Izin lead ya. Jih, Pak. Suwun Pak Ari, Sugeng Dalu. Oh, jih. Ya, Sugeng Dalu Pak Ari, mohon pamit. Jih, Pak. Pamit ya Pak. Ya, itu sebenarnya Pak Tatang pengen ini Pak Ardianus next ya, untuk masalah tapering ya Pak ya. Tapering. Wah, ini Pak, saya baca tulisannya Pak Ardianus mengenai memitigasi resiko taper tantrum ya. Itu ada tuh di Kontanku ID ya. Tapi waktunya memang sudah ini next lah ya, topiknya kita ini lagi Pak Tatang. Kita doakan juga Pak Hasan Zain Mahmud, mentor kita, senior kita,